kenalannya. Ada Kalau kenalannya sama karet. Pernah menyikapinya, biasanya kita ajak ngobrol, tapi tidak langsung memvonis dia bahwa dia berbohong sih. Aku tanya kadang-kadang, kalau misalnya Umi bohong sama kamu seneng nggak? Nanti kan dia jawab tuh, enggak, aku nggak suka. Nah, sama Umi juga nggak seneng kalau misal kamu bohong sama Umi, ya kayak. Dibilangin bahwa Bunda nggak suka kamu berbohong, mendingan jujur walaupun itu hasilnya nggak menyakitkan gitu. Terus dijelaskan juga kalau orang tua nggak suka pasti Allah juga nggak akan suka. Kalau berbohong sih kemungkinan pernah ya, namanya anak kecil pasti rasanya sih nggak pernah bohong, tapi biasanya kalau anak kecil berbohong tuh bukan karena niat jelek ya, entah. Nah itu yang kenapa, itu yang harus kita gali. Mungkin karena dia takut sama kita gitu loh, atau mungkin juga dia ingin dapetin sesuatu yang emang dia inginin tapi gak boleh sama kita. Paling penting kalau dia ngaku bahwa dia bohong, mungkin marahinnya jangan terlalu keras ya, karena dia ngaku dia bohong itu aja itu berarti udah langkah yang baik gitu. Kalau bohong mah sering atuh, aku mah kayak misalnya siapa udah kasih makan kucing belum misalnya gitu, terus dibilang udah gitu padahal belum gitu. Pernah, jadi kan pernah nonton di luar jadwal, terus waktu Umi sama Baba pulang, bohong biar nggak dihukum, takut gak boleh nonton lagi. Takut dimarahin. Kalau kayaknya kalau misalnya kalau orang bohong itu karena misalnya takut dimarahin atau apa gitu. Iya. Masa soalnya malah lebih dimarahin. Nggak tahu tuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya ya Bunda? Ketemu lagi dengan saya Tika. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bohong. Kalau anak saya pernah bohong, apa yang harus saya lakukan ya? Oke, sekarang saya tanya sama-sama. Tanya lagi nih, pernah nggak mengalami anaknya berbohong? Kemudian ketika terjadi itu kejadian anaknya bohong dan ketahuan, apa rasa yang dirasakan oleh ayah bunda? Panik, kecewa, sedih, marah. Rata-rata kalau bohong itu padanan rasanya seperti itu, pasti serasa yang tidak nyaman, betul nggak? Oke. Tips yang pertama, ketika mengetahui ada sesuatu yang tidak nyaman dengan anak kita, terutama ketika mereka berbohong, tahan dulu bicara. Karena yang menyebabkan anak tidak mungkin tidak terhindar dari perbuatan yang tidak baik, karena proses mereka sedang belajar, betul? Nah, namun ketika sesuatu itu terjadi, pastikan kita tidak reaktif. Saya paham sebagai orang tua ketika mengetahui anak kita berbohong pasti panik atau marah. Namun pastikan ketika kita bereaksi, anak pun harus mendapatkan value di akhirnya. Kalau pada saat dia marah, kemudian reaksi kita marah, kemudian menjudge anak, akhirnya yang akan kerekam pada anak adalah oke, berbohong berarti saya dimarahi, tapi dia tidak mendapatkan value positifnya. Nah, kita latihan sama-sama. Ketika mengetahui anak berbohong, yang pertama kita lakukan adalah hindari dulu bicara, hindari dulu berkomentar.
Di video yang lalu saya pernah menyampaikan mengenai latihan nafas. Ketika ada reaksi anak yang tidak menyenangkan, kita tarik nafas dulu. Begitu pula saat itu, kita tahu kita marah, kita kecewa, kita lakukan dulu self-talk. Kita berbicara dulu kepada diri kita. Kalau kita sebagai muslim, kita istighfar dulu mungkin ya. Kemudian setelah istighfar, hindari dulu bertemu dengan anak kita self-talk dulu kepada diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa anak ini bisa berbohong? Apa latar belakang dia berbohong? Sebelum anak itu menjelaskan. Setelah tenang, setelah hati kita sudah kondusif, setelah sudah lebih nyaman, baru kita bisa berbicara dengan anak kita. Karena kita pun berikan kesempatan kepada anak kita untuk berpikir. Karena apabila dia menemukan reaksi yang kurang nyaman, khawatirnya dia akan melahirkan kebohongan baru. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang baru. Kita upayakan mereka ketika pun melakukan kesalahan, dia tahu hikmah dari kesalahan tersebut dan kita tutup dengan value yang positif. Setelah bunda tenang, setelah anak itu tenang, baru kita upayakan untuk ngobrol. Ngobrol pun pastikan anak ini nyaman untuk mendengar kita. Kita tanyakan dulu, apa yang menyebabkan kamu berbohong? Kenapa kamu harus berbohong? Apa akibatnya ketika kamu berbohong? Dan kita tutup dengan value. Bohong itu sifat siapa? Ketika kita berbohong, kira-kira Allah bagaimana? Sedangkan Allah sudah memberikan sifat baik ke dalam diri kita. Lawannya apa dari bohong? Ya, jujur. Jujur itu sifat siapa? Sifat Allah. Berarti ketika kita jujur, sebenarnya bukan sedang hanya sekedar berbicara nilai baik jujur, tapi kita sedang mengabdi kepada Allah Al-Mu'min yang memiliki sifat jujur, yang telah memberikannya ke dalam diri kita pada saat kita diberikan ruh oleh Allah. Semoga bermanfaat, latihan terus, apapun yang terjadi, kita tetap optimis, kita bisa membersamai anak kita untuk menjadi khalifah terbaik di muka bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.